Otherworldly Evil Monarch, Bab 263. Judul, dapatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor seseorang? Jun Mo Xie tidak akan setuju terlepas dari apa yang akan dikatakan pamannya, kecuali bahwa dia menyebutkan kejadian itu. Dan ini sangat menyentuh Tuan Muda Jun. Hati Jun Mo Xie bergetar. Dia tiba-tiba teringat cara Jun Zantian mengeluarkan seruan untuk berperang. Cara kakeknya memimpin pasukannya melakukan pembersihan di ibu kota. Ingatan ini tiba-tiba menghangatkan hatinya. Kenangan ini paling menggerakkan Jun Mo Xie. Hitman Jun sadar bahwa keputusan paman ketiganya lebih didasarkan pada sentimen daripada alasan. Namun, itu akan mengakibatkan banyak kerugian bagi keluarga Jun jika Jun Wuyi benar-benar melakukan tugas itu, terlepas dari keberhasilannya menyelamatkan putri. Namun, surga menemukan cara ketika seorang yang berkarakter mulia menjalankan tugas yang benar. Akan sulit untuk menutupi keterlibatan pamannya jika jenderal terkenal itu terlibat dalam masalah tersebut. Namun, jika Jun Mo Xie sendiri yang melakukan tugas itu, maka... Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Sial, Jun Mo Xie menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia dengan cepat mentransfer Suan Qi murni ke meridian kering Ye Guhan agar dia tetap hidup untuk saat ini. Tapi kamu tidak perlu menemaniku, Paman, aku sendiri sudah lebih dari cukup. Jadi, kamu pulang dulu. Tapi pastikan tubuhnya tidak banyak bergoyang saat kembali. Aku memahami operasi penyelamatan ini. Tidak seperti kamu. Jun Wuyi memotongnya. Tapi aku akan mundur dengan enggan. Kamu benar untuk mempercayai aku. Namun, itu adalah 5 ahli Sky Suan. Jun Mo Xie tersenyum pahit. Dia bangkit dan menaiki kudanya. Kemudian, dia menekankan kakinya ke sisi kuda dan bersiap untuk melaju pergi. Kamu, bajingan, kamu harus berhati-hati. Hati Dugu Xiaoyi tiba-tiba direbut oleh kasih sayangnya pada Jun Mo Xie. Dia sangat menyadari kekuatan Jun bajingan. Dia merasa ingin menghalangi jalannya untuk mencegahnya pergi. Dugu Xiaoyi sangat cemas. Sedemikian rupa, sehingga dia untuk sementara menyimpan pikiran egois. Lebih baik menjaga bajingan ini aman daripada menyelamatkan putri. Jun Mo Xie menaiki kudanya dan berhenti sejenak. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melihat ke belakang karena dia telah memilih suatu tindakan. Kudanya meringkik dan mengangkat kukunya. Ia kemudian berlari kencang dengan kecepatan tinggi. Tubuh halus Dugu Xiaoyi bergetar. Sun Xiaomei perlahan muncul di sampingnya dan memegang tangannya. Dia kemudian berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padanya. Kakak Xiaomei, aku terlalu berlebihan. Memaksanya seperti ini, apa yang akan aku lakukan jika sesuatu terjadi padanya?" Dugu Xiaoyi bertanya ragu-ragu. Dia khawatir keluar dari akalnya. Dia tidak akan. Tenanglah, Sun Xiaomei berpikir, bagaimana kamu memaksanya? Itu adalah kata-kata tuan ketiga Jun. Dia mungkin tidak akan mendengarkan jika kamu mencoba memaksanya 10.000 kali. Kamu tidak bisa memaksanya. Aku takut saat ini, kamu tidak mampu memaksanya untuk melakukan apapun. Namun, kata-kata ini akan membuat Dugu Xiaoyi patah hati. Oleh karena itu, Sun Xiaomei hanya bisa memikirkannya. Kebetulan, serangan terhadap Putri Ling Meng, kedatangan Ye Guhan, pertempuran sengitnya, dia terluka parah dan akhirnya, Lei Jianhong meraih putri dan pergi. Semua itu telah diamati oleh seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Orang ini tidak lain adalah Tuan Wen. Dia mengikuti Putri Ling Meng ke aula aristokrat sebagai pria berpakaian hitam kedua. Aula aristokrat memungkinkan setiap undangan memiliki 2 pendamping. Kaisar telah mengambil satu tempat dalam pesta Putri Ling Meng. Tuan Wen kemudian menjadi tamu keduanya dan telah mengisi tempat terakhir. Selain statusnya, Wen memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedemikian rupa, bahkan Hai Chen Feng tidak akan bisa menghadapinya. Hal-hal secara alami akan sangat berbeda jika dia memutuskan untuk mengulurkan tangan membantu. Sayang sekali dia tidak melakukannya. Tuan Wen mengagumi kesetiaan dan kasih sayang yang ditunjukkan Ye Guhan. Dia merasakan dorongan untuk membantu Ye Guhan beberapa kali selama pertempuran. Namun, sayangnya dia tidak bisa. Kaisar telah membuat rencana untuk mengeluarkan master misterius itu, dan rencana ini akan sia-sia jika dia menyerang. Ahli Sky Suan itu telah menjadi mimpi buruk bagi Kaisar Tianxiang setelah dia menyelamatkan Putri Ling Meng. Kaisar tidak bisa membiarkan ahli Sky Suan yang begitu kuat dan tidak dikenal di kekaisarannya. Terutama ketika dia tidak bisa mengawasi mereka. Tidak masalah jika pria ini hanya seorang pertapa. Namun, dia memiliki hubungan dengan Putri Ling Meng dan bisa terlibat dalam perselisihan kekaisaran. Kemungkinan keterlibatan entitas yang begitu kuat dalam urusan kekaisaran bukanlah kabar baik di telinga Kaisar. Oleh karena itu, Kaisar tidak dapat mentolerir keberadaannya. Niatnya mungkin baik, tapi tetap penting untuk memahami pria ini. Kaisar tidak akan merasa nyaman sampai posisi pria ini jelas baginya. Ahli Sky Suan yang misterius ini adalah satu hal.
Tetapi pria misterius di belakang aula aristokrat juga berubah menjadi mimpi buruk bagi kaisar. Tuan Wen merasakan kontradiksi dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, dia tanpa daya menatap Ye Guhan saat dia jatuh ke tanah dan berbaring di sana dalam diam. Tuan Wen biasanya adalah orang yang tenang. Namun, dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia pria yang hebat. Dia membakar setiap energinya untuk membantu sang putri. Dan orang yang sebenarnya bisa membantu sang putri dipaksa untuk duduk dan menonton dari pinggir. Hati nurani apa? Namun, Putri Ling Meng telah ditangkap. Ahli puncak Sky Swan yang misterius itu harus ditarik keluar. Dan seharusnya tidak terjadi apa-apa pada putri. Kaisar telah mempercayakan tugas ini kepadanya. Apa yang harus dilakukan dengan Ye Guhan? Dia menghembuskan napas terakhirnya. Tuan Wen tidak punya pilihan. Dia tidak tega mengabaikan ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia memandang dengan penyesalan saat tubuh Ye Guhan jatuh ke tanah dan menghela nafas dengan penyesalan. Kemudian, dia menembak ke arah di mana para penyerang itu melarikan diri bersama putri dan mulai mengejar mereka. Angin kencang bertiup di wajahnya saat dia mulai mengejar mereka. Dan pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Seluruh rencana ini disatukan untuk menarik ahli misterius itu dan untuk menemukan pelaku di balik serangan terhadap Putri Ling Meng. Namun, dia mengenal Kaisar dengan baik. Kaisar mungkin memiliki motif egois lain di balik masalah ini. Mereka tidak pernah membicarakannya sejak Kaisar yang agung dan bijaksana jelas-jelas malu mengakuinya. Namun, Tuan Wen dapat mengerti, keberadaan Ye Guhan adalah masalah kecemasan Kaisar. Faktanya, itu adalah masalah kecemasan yang besar. Tidak ada pria yang tahan mengintai istrinya selama lebih dari 1 dekade. Itu tidak mungkin untuk membuang situasi seperti itu bahkan ketika itu menyangkut hati Kaisar Agung. Kaisar, bagaimanapun juga, adalah seorang pria. Faktanya, keinginannya untuk mengontrol akan lebih besar dari yang lain, itu pasti tidak bisa lebih lemah. Tidak masalah bahwa pria itu tidak melewati batas. Selama pikiran itu ada, itu adalah kejahatan besar yang tidak memerlukan pengampunan dari hukuman mati. Ye Guhan harus mati. Hal ini merupakan tujuan sebenarnya di antara beberapa hal lain yang lebih mendesak. Kaisar sebenarnya membunuh dengan pisau pinjaman. Dia merencanakan pengaturan ini. Pantas saja pengawal putri begitu lemah dan tidak punya keinginan untuk bertindak. Tidak heran dia hanya mengirim aku untuk menyelamatkan sang putri. Dan tidak ada orang lain. Pantas, itu hampir sama dengan larangan pada bantuan lainnya. Jadi itulah yang terjadi. Tuan Wen tidak punya pilihan selain mengagumi tingkah laku Kaisar negara. Rencananya tepat dan akurat. Pemikirannya hati-hati dan teliti. Skema aku sendiri tidak bisa seburuk miliknya. Dia bisa melihat 3 orang di kejauhan di depannya. Namun, Wen mengalami kesulitan dalam memahami emosinya sendiri. Jun Moxie menunggangi kudanya dengan sigap dan cepat melintasi beberapa jalan. Dia dengan kejam mencambuk kudanya, dan kuda itu bergerak dengan kecepatan anak panah. Sudut-sudut mulut kudanya yang kuat mulai berbusa. Tuan Muda Jun dengan cepat melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang lain di sana. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya pada kudanya menggunakan kakinya. Dia kemudian membuang kendali. Kemudian, siluet Jun Moxie yang menjulang tinggi menghilang dari punggung kudanya. Kuda itu meringkik lama dan berhenti saat Tuan Muda Jun menghilang. Kendali yang dibuang oleh Tuan Muda Jun terjerat di pohon terdekat dan membentuk lingkaran yang rapat. Dia akan melakukan sesuatu atau tidak. Tapi saat dia bertindak, dia akan melakukannya dengan rasa ketegasan yang cepat. Dia akan memberikan segalanya. Ini adalah kode etik Hitman Jun. Tidak ada yang akan menjadi masalah setelah dia mengambil keputusan. Tidak masalah jika Putri Ling Meng dipotong-potong di depannya jika dia memutuskan untuk tidak menyelamatkannya. Hitman Jun hanya akan melihat-lihat dengan tenang. Bahkan, dia mungkin berkomentar tentang bagaimana teknik pisaunya tidak bagus. Atau bagaimana senjatanya tidak cukup tajam. Namun, karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkannya, dia akan memastikan bahwa tidak ada rambut di tubuhnya yang terluka. Dia akan menyelamatkannya seluruhnya, dan kemudian melarikan diri. Aura yang kuat mengalir kemana-mana. Seolah-olah hujan meteor menghantam dengan kuat ke laut dan menimbulkan gelombang besar di langit. Gelombang ini kemudian berguling ke 4 arah. Tanpa henti, Jun Moxie memulai pelarian Yin Yang. Kecepatannya meningkat pesat dibandingkan dengan kecepatan regulernya. Dia seperti ilusi. Dia berada di satu tempat pada satu saat dan di tempat lain pada saat berikutnya. Tidak ada orang yang bisa melihat pemandangan misterius ini. Namun, Tuan Muda Jun benar-benar menikmatinya. Jun Moxie telah menyadari bahwa dia mulai menjadi semakin mahir dalam mengendalikan pelarian Yin Yang sejak dia membuka kunci tingkat kedua dari Pagoda Hongjun. Bahkan, dia sekarang bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Jun Moxie dengan sepenuh hati memanfaatkan keterampilan ini sekarang.
Dia merasa sepenuhnya terintegrasi dengan dunia, dan memiliki perasaan terlepas dari semua hal duniawi. Rasanya seolah-olah dia bisa pergi kemanapun di dunia yang luas ini. Tidak ada tempat di luar selama dia menginginkannya. Seni membuka keberuntungan surga mengalir seperti sungai Yangtze di dalam tubuhnya, tanpa akhir dan tidak terbatas. Aura terus merembes keluar dari pagoda Hongjun. Seni membuka keberuntungan surga bekerja tanpa bakiak. Ada aliran aura yang tak henti-hentinya di dalam tubuhnya sejak dia membuka seni membuka keberuntungan surga. Dan seluruh aura ini langsung masuk ke pagoda Hongjun lagi. Hal-hal ini tampaknya mengambil bentuk lingkaran. Lingkaran yang sempurna. Junmo Xie tidak dapat membantu tetapi mengingat beberapa ajaran Taois dari kehidupan sebelumnya meskipun dia tidak dapat memahaminya pada saat itu, hidup itu seperti lautan kesengsaraan, dan tubuh manusia adalah satu-satunya rakit yang tersedia untuk menyeberanginya. Junmo Xie merasa kata-kata itu sangat sejalan dengan kondisinya saat ini. Tuan muda Jun ingin tetap dalam keadaan menakjubkan itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, situasi yang berlaku tidak memungkinkan dia memperpanjang periode waktu yang dia bisa untuk tetap dalam keadaan itu. Sangat disayangkan, bagaimana kenyataan bisa memenuhi harapan orang? Tiba-tiba, ada perubahan di depan. Junmo Xie menderu, melintasi dan diam-diam menutupi lebih dari 30 meter dalam satu langkah. Dia hanya meninggalkan pusaran angin demi pusaran angin dalam keadaan ilusi itu. Dan pusaran air ini lambat mereda. 3 orang terus berubah arah saat mereka bergerak menuju luar kota. Mereka seperti gumpalan asap. Gerakan mereka cepat dan gesit. Gerakan anggota tubuh mereka cerdas. Namun, dia bisa melihat bahwa ketiga orang itu cukup tangguh. Orang-orang ini entah bagaimana akan tahu jika seseorang datang ke arah mereka dari depan. Mereka kemudian akan mengubah posisi mereka untuk menghindari pertemuan dengan orang tersebut. Orang-orang ini tidak pernah bertemu siapapun sepanjang jalan, kecuali untuk beberapa orang biasa. Dan orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya mengingat kecepatan mereka bergerak. Dia hanya akan merasakan hembusan angin sejuk bertiup ke arahnya, dan para penyerang akan melanjutkan tanpa meninggalkan jejak. Otherworldly Evil Monarch, Bab 264. Judul, Kamu Dijebak. Junmo Xie menarik napas dalam-dalam, lalu meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia tinggal sedikit lebih dari 100 meter di belakang 3 orang berpakaian hitam itu, dan menyesuaikan kecepatan mereka. Dia tiba-tiba mendeteksi aura yang berfluktuasi, dan menyadari bahwa ada orang lain yang juga membayangi ketiganya. Dan dia bisa tahu dari gerakan orang itu bahwa kultivasinya jauh lebih tinggi daripada 3 yang dia kejar. Jangan beritahu aku, apakah dia dari Istana Kekaisaran? Junmo Xie merenung sejenak dan membuat rencana. Tuan Wen juga merasakan kehadiran orang lain. Namun, dia tidak dapat menemukan orang ini ketika dia melihat sekeliling. Akan tetapi, Tuan Wen memiliki kesadaran yang sangat kuat, dan dia dapat mengatakan bahwa orang lain ini adalah seorang ahli yang sangat hebat. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Area di depan terbuka. 3 bayangan yang tidak dapat dibedakan melompati tembok kota, dan melarikan diri jauh dalam beberapa saat. Tuan Wen memilih saat itu untuk menyelidiki, dan sengaja berhenti di sana untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa anak-anak muda itu tidak bisa melepaskan diri darinya. Jadi, dia memutuskan untuk melihat bagaimana pria itu bisa menyembunyikan dirinya di hamparan terbuka lebar itu. Aku tidak berpikir bahwa generasi paling senior yang terhebat bisa menyembunyikan diri dari mataku di area yang luas dan terbuka ini. Namun, Tuan Wen akan kecewa. Dia menunggu sebentar, tetapi tidak bisa menangkap orang itu. Yang bisa dia lakukan adalah merasakan aura yang kuat dan hebat datang, dan kemudian pergi ke kejauhan. Faktanya, aura menembus ke kejauhan melalui ruang kosong itu. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat pria itu. Bagaimana ini mungkin? Pria seperti ini ada di dunia fana. Tuan Wen menarik napas dalam. Namun, isi perutnya sekarang dipenuhi dengan aspirasi yang membara. Betapa indahnya hidup ini. Jika aku harus melawan ahli seperti itu secara langsung. Wen dengan cepat menyesuaikan keadaan pribadinya setelah hampir mengeluarkan udara, dan kemudian melompat dengan ringan juga. Dia melayang di tembok kota seringan sehelai rambut, dan kemudian, dia juga menghilang di kejauhan. Para prajurit yang kurang tidur yang menjaga gerbang tidak menyadarinya, dan tetap tidak mengetahui apa yang terjadi. Kakak, kondisi kelima tidak terlihat baik. Aku telah menuangkan Suan Qi padanya, tetapi itu tidak ada bedanya. Kita perlu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jika tidak, aku takut. Suara Zhou Jianming memiliki rasa urgensi untuk itu. Ye Guhan benar-benar galak. Kondisi keempat juga buruk. Alei Jianhong mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia kemudian dengan cepat berkata, kondisi kelima cukup serius, tapi dia akan kembali normal jika kita berhasil menyembuhkan lukanya. Namun, keempat telah dinonaktifkan secara permanen. Bahunya telah dipotong dan wajahnya telah rusak.
Sialan Ye Guhan itu. Aku tidak menyangka Ye Guhan ini akan menjadi masalah sebanyak itu. Kita masing-masing berada di level Sky Swan. Kita tidak kalah dengan siapapun di kekaisaran ini. Pria itu harus menghadapi kita sekaligus, namun keadaannya masih seperti ini. Murid perempuan ketiga, Fang Piaohong menghela nafas. Untungnya, dia dibiarkan mati. Meskipun sayang sekali apa yang dia lakukan pada kakak keempat. Ini semua karena si Jalang Ling Meng ini. Lei Jianhong meraung marah. Aku akan membuat wanita jalang ini menyesali hidupnya setelah aku mengetahui tentang pria misterius dengan pisau lempar itu. Aku akan menjaganya. Sungguh putri yang bodoh. Kita harus menunggu sampai master datang bahkan jika kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fang Piaohong menghela nafas lagi. Saudara keempat dan kelima sedang sekarat. Keenam tidak memiliki harapan untuk pulih. Tulang ketujuh hingga ke-10 telah dikuburkan di kota Tianxiang. Siapa yang menyangka hal seperti itu akan terjadi? Hal-hal itu bisa berubah menjadi seperti ini? Dia melanjutkan dengan desahan lainnya. Master akan menjadi sangat marah ketika dia mendengar tentang ini. Kakak, Tuan akan tiba dalam 2 hari. Kamu harus membuat persiapan untuk kedatangannya. Persiapan apa yang bisa aku buat? Lei Jianhong berkata dengan agak putus asa. Jika ayah kita tidak memukuliku sampai mati, aku khawatir dia akan menempatkan aku dalam kondisi di mana aku akan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Aku telah memimpin 9 murid di sini. Dan sekarang, hanya kita bertiga yang tersisa. Bukankah ini akan menjadi pukulan besar bagi orang tua kita? Ini akan menjadi keajaiban jika dia memaafkan aku dengan mudah. Zhou Jianming juga menghela nafas. Aku kira kita bertiga tidak bisa santai sekarang. Master akan tiba setelah 2 hari. Pada waktu yang ditentukan. Ya ampun, aku tidak punya nyali untuk membayangkan bagaimana orang tua itu akan bereaksi. Master telah mencurahkan seluruh hatinya kepada kita 11 murid. Sekarang, oh sayang, aku tidak tahu bagaimana dia akan berduka. Fang Piaohong berkata dengan sedih. Dia tidak bisa mencegah matanya menjadi merah. Sebuah hutan kecil muncul di depan mereka saat mereka berbicara. Mereka pertama kali melihat ke belakang untuk melihat bahwa mereka tidak sedang diikuti. Kemudian, mereka memasukinya tanpa ragu-ragu. Hitman Jun mengikuti mereka dari belakang seperti makhluk tak berbentuk tanpa sifat fisik apapun. Dia melayang di udara saat dia mengikuti mereka. Junmo Xie telah mendengarkan para penculik dengan sangat cermat. Murid Lei Wubei juga mengambil bagian dalam penyerbuan Suankor pada malam itu dengan badai petir. Junmo Xie terkejut dengan apa yang didengarnya. Lei Wubei, master berdarah dingin akan tiba di kota Tianxiang dalam 2 hari? Ini adalah berita besar. Ketiga orang itu berhati-hati meski mereka berada di dalam hutan lebat. Mereka mengubah arah dan berbalik 2 kali. Kiri pertama, lalu kanan. Kemudian, mereka berhenti di depan tunggul percobaan yang kering. Kemudian, murid paling senior mereka Lei Jianhong mengulurkan tangannya dan menekan sesuatu di tempat yang tidak diketahui. Tunggul pohon tiba-tiba menjauh dan memperlihatkan lempengan batu besar. Dan lempengan itu kemudian menjauh untuk mengungkapkan pintu masuk gua yang bundar. Junmo Xie mengambil 1 langkah dan menghilang di dalam saat terungkap. Gua itu benar-benar aman pada saat itu karena tidak ada orang di dalamnya. 3 orang termasuk Lei Jianhong menyesuaikan posisi mereka dan masuk lebih dalam. Perlahan dan hati-hati, gua ini sangat sempit, dan 2 orang tidak bisa masuk ke dalam pada saat yang bersamaan tanpa bertabrakan. Seandainya mereka tahu bahwa Tuan Muda Jun sudah ada di sana, diam-diam menunggu mereka masuk. Tunggul pohon perlahan kembali ke posisi semula setelah mereka masuk. Tanah sekali lagi tampak tidak terganggu. Tidak ada satu suara pun dari aktivitas apapun yang dapat didengar. Tuan Wen telah mengikuti ketiga orang itu sampai ke hutan. Mereka tidak bisa menghindarinya atau keluar dari jangkauan indera pendeteksiannya. Bahkan, dia pernah melihat mereka masuk ke dalam hutan. Namun, dia telah menyia-nyiakan waktu untuk mencari orang yang tangguh itu. Karena itu, dia datang sedikit terlambat di pintu masuk gua. Tunggul telah kembali ke tempat asalnya pada saat dia tiba. Bahkan tidak ada satupun goresan yang tersisa untuk menunjukkan pintu masuk. Dia mencari kemana-mana, tetapi tidak bisa menemukan kemana orang-orang yang dia ikuti pergi. Tuan Wen hanya bisa merasakan aura mereka. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka ada di dekatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir. Ini benar-benar kasus kucing tua membakar kumisnya. Tuan Wen yakin bahwa orang-orang ini pasti bersembunyi di bawah tanah menggunakan mekanisme misterius untuk menyembunyikan jejak mereka. Namun, kemana mereka pergi setelah menggali ke dalam tanah? Dia yakin dia bisa menarik mereka keluar jika dia meluncurkan keahliannya untuk menyapu area itu. Tapi itu akan membangkitkan kecurigaan mereka. Sangat disayangkan dia harus memukul rumput untuk menakuti ular. Dia tidak bisa memikirkan rencana lain.
Namun, Putri Ling Meng akan tetap berada di tangan mereka jika mereka tidak menunjukkan diri. Dan apa yang akan aku lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Bagaimana aku akan menghadapi Kaisar? Tuan Wen merasa agak malu sambil mengerutkan kening. Dia berpikir keras dan tanpa henti tentang tindakan balasan untuk kemungkinan itu. Gua itu mengarah ke ruang yang sangat besar. Tanah diratakan dengan kuat, namun tempat itu memiliki bau yang agak lembab karena berada di bawah tanah. Kalian berdua, cepat sembuhkan keempat dan kelima. Aku akan mempertanyakan jalang ini. Lei Jianhong memiliki pandangan yang agak membunuh tentang dia. Kakak, aku tahu mereka adalah saudara murid-muridmu, dan kamu marah pada Putri Ling Meng. Tapi aku harus mendorong agar kamu mempertimbangkan sedikit metode kamu. Fang Piao Hong ragu-ragu tetapi dia melanjutkan. Aku dapat melihat bahwa masalah ini telah membuat saudara Yuran sakit. Aku dapat melihat bahwa identitas kita belum terungkap. Jika kita meminta Brother Yuran untuk datang sambil berpura-pura menjadi orang baik, dan dia datang sebagai pahlawan menyelamatkan putri dari bahaya. Jika Yuran berhasil dengan cara ini, itu akan dianggap, itu bagus. Hubungi saudara Yuran. Aku tidak akan menyakitinya. Lei Jianhong menggertakkan giginya. Fang Piao Hong berdehem, tapi tetap diam. Dia kemudian mengalihkan perhatian dan energinya untuk menyembuhkan sesama muridnya. Jantung Junmo Xie mulai berdetak kencang di kegelapan. Saudara Yuran, kedua karakter ini, Yuran, Li Yuran, ini berarti bahwa anak muda itu tidak bisa dianggap enteng lagi. Jangan bilang, Li Yuran terlibat dengan orang-orang ini dalam insiden besar ini. Lei Jianhong menggendong Putri Ling Meng, dan kemudian meletakkannya di dinding. Dia kemudian meraih ke atas dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Suan Qi murni memasuki tubuhnya. Ini membuat Putri terbangun. Dasar bajingan, biarkan aku pergi. Putri Ling Meng baru saja membuka matanya dan sudah sangat marah. Dia berteriak, aku ingin pergi ke Paman Ye. Biarkan aku pergi. Yang mulia, kamu ingin bebas, dan kamu akan. Dengan mudah, yang aku butuhkan dari kamu hanyalah jawaban untuk satu pertanyaan. Dan kemudian, kamu akan diizinkan untuk pergi. Lei Jianhong mendengus. Dia mengatakan ini padanya saat dia mencibir. Yang mulia, kamu merangkul beberapa pisau lempar dan memegang pisau yang rusak itu dengan sangat erat. Bukankah itu aneh, Putri Ling Meng? Yang mulia putri, aku akan membebaskan kamu jika kamu memberitahu aku siapa pemilik pisau ini. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Pemilik pisau lempar, Putri Ling Meng membuka matanya dengan heran. Orang-orang ini telah menculiknya hanya untuk menanyakan masalah ini? Aku belum pernah melihat orang yang sangat terampil itu. Jadi, bagaimana aku bisa tahu? Haha, putri, ketika kamu berbicara seperti itu, apakah kamu menganggap kita bertiga sebagai anak-anak? Lei Jianhong tersenyum dengan kejam. Banyak dari adik-adik muridku dibunuh olehnya. Faktanya, kita belum pernah mendengar ada orang yang ahli di dunia sekuler. Tapi tugas pertama yang dia lakukan adalah menyelamatkan hidupmu. Jangan bilang kalau putri sudah lupa, orang itu datang terakhir kali kamu bertemu dengan para pembunuh. Tindakannya yang pertama dan satu-satunya adalah menyelamatkan hidupmu. Tapi dia benar-benar hantu jika putri bersikeras tidak mengetahui identitasnya. Junmo Xie gemetar di dalam. Dia telah menyelamatkan putri secara rahasia terakhir kali dia diserang. Apakah aku melibatkannya dengan menyelamatkannya? Kebencian ini sulit untuk dipikirkan. Bagaimana orang-orang ini mengetahui hubungan antara dua masalah independen ini? Pikiran-pikiran Junmo Xie segera pergi ke Li Yuran. Jadi begitulah adanya. Semuanya akan terselesaikan jika kita mempertimbangkan keluarga Li. Kamu membunuh Paman Ye untuk pertanyaan ini? Putri Ling Meng tidak bisa bergerak. Namun, matanya melotot saat dia melihat penculiknya dengan kebencian. Sepertinya dia akan mulai menembakkan api ke arahnya segera. Baik, putri yang bisa dia lupakan tentang meninggalkan tempat ini karena dia bersikeras untuk tidak memberitahu kita tentang asal-usul pisau ini. Lei Jianhong memberikan senyum jahat saat dia mengatakan ini dengan suara rendah. Kita memiliki beberapa metode lain yang dapat kita gunakan untuk membuat kamu berbicara. Junmo Xie segera memikirkan tindakan yang bisa dia lakukan. Dia mengira bahwa dia akan mendekati Putri Ling Meng, dan kemudian menghilang bersamanya dengan menggunakan pagoda Hongjun. Namun, dia tidak berhasil meski beberapa kali mencoba. Rupanya pagoda Hongjun tidak bisa menampung siapapun selain aku, atau mungkin kultivasiku tidak cukup. Angan-angan Junmo Xie hancur berkeping-keping karena rencana itu tidak berhasil. Akan sangat mudah baginya jika putri dipindahkan ke pagoda Hongjun. Junmo Xie yakin dia akan bisa memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi. Dia kemudian akan membawanya pergi. Bahkan, dia bahkan bisa melukai atau membunuh salah satu penyerang. Menyelamatkan sang putri masih tidak terlalu sulit. Namun, orang-orang ini adalah ahli Sky Swan. Jadi dia akan berada dalam posisi yang mengerikan jika mereka mengetahui keberadaannya.
Lei Jianhong mencubit rahang putri dan memaksanya untuk melihat ke atas. Dia kemudian bertanya padanya dengan jahat, "Aku akan memintamu untuk yang terakhir kali. Akankah kamu tetap tidak berbicara? Aku tidak punya pilihan selain menghukum putri jika dia tetap teguh dalam hal ini." Tiba-tiba, tawa yang tinggi, dingin, keras dan mengejek terdengar entah dari mana. Itu bergema dengan kejam di dalam gua. Lei Wu Bei mengajarkan sampah seperti itu? Apa dia senior yang berdarah dingin? Ini benar-benar menggelikan. Suara itu belum memudar ketika cahaya biru menutupi area itu. Kemudian, pisau lempar yang halus terbang dari ketiadaan. Itu kemudian berubah menjadi warna biru seperti mimpi karena mencerminkan wajah semua orang. Suara mendesing, pisau lempar menancapkan dirinya ke dinding tanah. Tiba-tiba mengeluarkan suara yang sama seperti sepotong kayu busuk. Ketiga orang itu melompat kaget. Lei Jianhong menutupi dadanya dengan tangan untuk melindunginya. Dia kemudian berteriak dengan keras, "Sejak dirimu yang terhormat telah tiba, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu bersembunyi? Aku sudah lama menunggumu." Zhou Jianming dan Fang Piaohong meraih gagang pedang mereka dan mencabutnya. Mereka menyimpan pedang mereka secara horizontal di depan dada mereka. Mereka kemudian melihat sekeliling seolah-olah menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Sebuah suara yang samar-samar terdengar tertawa. "Kalian anak-anak dari generasi muda benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian dalam menantangku." Mata Pangeran Ling Meng berlinang air mata karena dia tersentuh secara emosional. Dia berjuang saat dia bertanya, "Senior, apakah itu kamu? Aku mohon padamu, bawa aku ke Paman Ye. Aku mohon kamu untuk membunuh orang-orang ini dan membalaskan dendam pamanku." Gerakan bawah tanah ini, terutama teriakan keras Lei Jianhong terdengar jelas oleh Master Wen di luar. Ini membantunya menemukan posisi mereka. Dia telah memperhatikan sedikit pun petunjuk. Namun, teriakan keras Lei Jianhong telah memberinya orientasi terbaik untuk menemukan mereka. Dia dengan cepat tiba di depan pintu masuk gua, dan menahan napas saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bisa memasuki tempat persembunyian mereka selama dia bisa menemukan lokasi tepatnya. Namun, Lei Jianhong dan kedua temannya baru saja menemukan kejadian yang mengejutkan. Faktanya, itu adalah kejadian yang menakutkan, aneh dan menakjubkan. Tubuh halus Putri Ling Meng telah disandarkan ke dinding. Tapi itu tiba-tiba diangkat ke udara dengan suara mendesing. Itu kemudian mulai melayang di udara. Itu seperti anak panah tiba-tiba dilepaskan dari busur. Lei Jianhong melompat kaget dan menerkam ke arah putri. Namun, dia sedikit terlambat. Junmo Xie telah menembus lempengan batu di pintu masuk dengan bang yang keras. Dengan putri di pelukannya, sinar matahari yang cerah meresap ke dalam gua. Lei Jianhong dan yang lainnya berteriak saat mereka mengikuti mereka. Tuan Wen sedang mondar-mandir di depan tunggul pohon. Dia ragu-ragu berpikir untuk menghancurkan permukaan untuk menyelamatkan Putri Ling Meng, atau sesuatu yang lebih cepat. Kemudian, dia mendengar tanah longsor yang seperti gemuruh keras. Ini kemudian diikuti oleh suara ledakan tiba-tiba saat pintu masuk gua runtuh. Wen tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Dia akan membuka mulutnya untuk mengutuk ketika dia melihat sesosok tubuh datang ke arahnya. Hampir seolah-olah telah dilemparkan ke arahnya. Tubuh halus ini adalah milik Putri Ling Meng. 3 orang berpakaian blok dan bertopeng bergegas keluar dan mengelilinginya. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, "Kamu bajingan, kamu tetap tersembunyi terakhir kali. Dan kamu menyembunyikan diri kamu lagi sekarang. Tapi kamu tidak melarikan diri kan? Aku akan melihat bagaimana kamu berhasil melarikan diri sekarang." Tuan Wen baru saja mengulurkan tangannya untuk menangkap Putri Ling Meng. Dia kemudian tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi dan dihadapkan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluh tentang kesulitannya. Orang ini telah menjebaknya.